Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma Medina. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi Untirta. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Semoga tetap sehat selalu ya, dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena pelajaran biologi adalah pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, kita akan belajar biologi mengenai materi sistem gerak. Kan di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai tulang, otot, dan sendi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gangguan pada sistem gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi kelainan sistem gerak. Tulang dan otot dapat mengalami gangguan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut. Berikut ini jenis-jenis gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Nah, di sini yang pertama ada gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang itu dapat terjadi karena terjatuh atau ada benturan dengan benda keras atau terkena pukulan. Gangguan ini dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Biasanya terjadi pada tulang pipa. Contohnya tulang kering atau radius dan ulna. Patah tulang jika menembus sampai keluar kulit itu disebut dengan patah tulang terbuka. Tetapi jika tidak menembus kulit itu disebut dengan patah tulang tertutup. Gangguan tulang belakang akibat kesalahan sikap. Kesalahan sikap di sini yaitu kesalahan sikap duduk. Dari akibat kesalahan sikap duduk ini yang pertama ada kifosis. Untuk kifosis ini, nah ini kifosis nih ya. Jadi punggung itu terlihat membungkuk ke belakang. Di bagian punggungnya itu membengkok ke belakang sehingga penderitanya terlihat lebih bongkok. Nah, selanjutnya ada lordosis. Untuk lordosis ini kebalikan dari kifosis. Jadi tulangnya itu membengkoknya itu ke depan. Nah, yang terakhir ada skoliosis. Untuk skoliosis, tulang belakang ini lebih terlihat melengkung ke arah samping kiri atau samping kanan, sehingga membuat penderita itu bungkuk ke arah samping. Nah, kemudian ada gangguan fisiologis tulang. Untuk gangguan fisiologis pada tulang ini dapat disebabkan oleh kelainan pada hormon atau bisa juga karena vitamin. Berikut ada beberapa contoh dari kelainan gangguan fisiologis tulang. Yang pertama ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini dapat dilihat dari gambar. Ini terjadi karena akibat penurunan massa tulang sehingga menyebabkan tulang menjadi rapuh, keropos, dan mudah patah. Selanjutnya ada rakitis. Nah, rakitis ini adalah pelunakan pada tulang anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D sehingga dapat menyebabkan kaki menjadi bengkok membentuk huruf O atau huruf X. Selanjutnya ada mikrosefalus. Nah, mikrosefalus ini kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Nah, bisa dilihat pada gambar nih ya. Nah, mikrosefalus ini terjadi akibat kegagalan pertumbuhan otak saat bayi setelah terkena infeksi, misalnya meningitis. Yang selanjutnya ada layu atau semu. Ini tulang tidak bertenaga akibat infeksi, misalnya infeksi sifilis. Kedua, ada gangguan pada sendi. Nah, jadi gangguan pada sendi ini contoh penyakitnya. Yang pertama ada artritis. Artritis ini merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Seperti terlihat pada gambar, ini ada yang mengalami peradangan ya. Terjadi akibat karena banyak mengangkat atau membawa beban terlalu berat ataupun infeksi. Ada urai sendi atau memar sendi. Ini adalah robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang sendi. Lalu ada ankilosis. Ini sendi tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Selanjutnya terkilir. Adalah gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Yang selanjutnya ada dislokasi sendi atau terjadi karena adanya pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Yang ketiga ada gangguan pada otot. Nah, gangguan pada otot ini disebabkan oleh faktor penyakit atau kebiasaan yang salah. Ada yang bisa disembuhkan dan ada juga yang tidak dapat disembuhkan. Oke, kita bahas
satu persatu gangguan pada otot. Yang pertama ada hipertrofi, yaitu membesarnya otot karena terlalu sering berolahraga. Seperti terlihat pada gambar ya, bentuk tubuhnya itu tidak normal. Yang kedua ada atrofi, yaitu gangguan akibat otot mengecil karena otot tidak digunakan atau digerakkan. Yang selanjutnya ada distrofi otot, yaitu penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Yang selanjutnya ada tetanus, yaitu penyakit kejang otot atau otot yang terus berkontraksi sehingga tidak dapat berkontraksi lagi. Lalu ada kram, yaitu otot yang tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan nyeri. Yang selanjutnya ada mestania grafis, yaitu ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Kemudian ada otot robek. Otot robek yaitu robeknya serabut otot akibat bengkak, nyeri, dan pendarahan. Nah, dapat terlihat di gambar ya. Di situ ototnya itu mengalami perobekan. Yang selanjutnya ada otot terkilir, yaitu robeknya otot bagian tendon karena renggang melebihi batas normal. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.